hari ini kita mau bersukacita memuji Tuhan. Ayo adik-adik, tidak ada lagi yang jalan-jalan, makan-makan, atau tidur-tiduran. Ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Setia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang menyertai memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri yang semangat. Adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita mau memuji Tuhan, anak-anak zaman sekarang kita pause yuk. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Ayo lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya, kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan sekali lagi ya setinggi-tingginya, siapa yang lebih tinggi ayo, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat yang tinggi ya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah bersukacita memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk kembali dengan manis. Kita katakan Roh Kudus yang manis, yang selalu menuntun, memimpin kita,
katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Angkat tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan saat ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang saat ini siap dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Tuhan ajari mereka, Tuhan pimpin mereka dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang bisa memainkan salah satu alat musik? Alat musik apa aja? Atau jangan-jangan adik-adik bisa memainkan berbagai macam alat musik. Contohnya gitar, biola, piano, dan sebagainya. Kak Lasma sebenarnya kepingin banget bisa banyak tahu memainkan berbagai macam alat musik. Tapi nggak bisa. Mungkin talenta Kak Lasma nggak sampai di situ. Kak Lasma aja main gitar hanya ya sedikit-sedikit aja. Mungkin adik-adik yang ada di rumah lebih hebat dari kakak. Dan yang paling utama adalah adik-adik tahu bahwa adik-adik punya talenta, adik-adik bisa memainkan alat musik itu sumbernya dari Tuhan tentunya. Adik-adik, di dalam kebenaran firman Tuhan yang ingin kakak bagikan hari ini adalah seorang anak muda yang luar biasa yang bisa memainkan alat musik yaitu kecapi. Namanya adalah Daud. Rupanya adik-adik, sebelum Daud diangkat Tuhan menjadi raja, menggantikan Raja Saul pada waktu itu, Daud sering bermain musik ke istana untuk menghibur Raja Saul. Kakak percaya ya adik-adik, bahwa Daud waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya di padang, waktu kambing dombanya lagi makan rumput, Daud pasti memainkan alat musiknya yaitu kecapi. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 23.
Kak akan baca buat kita semua dan bagi adik-adik yang sudah bisa menemukan di mana kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita membacanya. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Adik-adik yang Kak kasihi, Daud dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini sama-sama kita dengarkan, yaitu Daud itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, elok perawakannya, parasnya, dan dikatakan lagi Tuhan menyertai dia. Rupanya adik-adik, sekalipun Daud hanya pekerjaan sehari-harinya mengembalakan kambing domba ayahnya di padang rumput, tetapi banyak orang yang mengetahui Daud. Banyak orang mungkin yang tahu siapa Daud sebenarnya. Sampai-sampai bawahan Saul mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang pandai memainkan kecapi. Orang yang gagah perkasa, orang yang elok parasnya. Dan dikatakan Tuhan menyertai dia. Adik-adik yang Kakak kasihi, ketika mungkin Daud sedang di padang rumput, dia bermain kecapi, mungkin banyak orang yang mendengar. Dan ketika Daud menggembalakan kambing domba ayahnya, lalu mungkin ada binatang buas, Daud sigap. Daud langsung menghadangnya dan menyelamatkan kambing domba tersebut dari terkaman binatang buas. Mungkin itu yang dilihat oleh orang. Sehingga orang-orang yang mungkin melihat keadaan seperti itu menceritakan dari satu orang ke orang yang lain. Sehingga sampailah ke telinga bawahan daripada Raja Saul. Makanya dia mengatakan kepada Saul, ada raja, seorang pemuda yang tinggal di Betlehem, yaitu anak Isai. Raja bisa memanggilnya. Sehingga Saul menyuruh supaya memanggil Daud, izin kepada ayahnya Isai supaya Daud tinggal di istana Raja Saul. Lalu dikatakan Daud dengan keahliannya bermain kecapi itu menghibur hati Raja Saul. Itu membuat Raja Saul tenang ketika Daud memainkan kecapinya. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Rupanya Daud diberikan kepercayaan oleh Raja Saul untuk membawa senjata Raja Saul kemanapun dia mungkin berperang, mengalahkan musuh-musuh orang Israel pada waktu itu. Adik-adik yang Kakak kasihi, dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang sama-sama kita dengar, kita boleh belajar tentang pribadi Daud yang luar biasa yang Tuhan berkati. Daud sekalipun di tengah-tengah padang belantara, dia tetap menjadi orang yang terkenal dan diceritakan banyak orang. Karena dikatakan dia adalah orang yang pintar, seorang pahlawan yang gagah perkasa dan elok parasnya. Adik-adik yang Kakak kasihi, sekalipun mungkin adik-adik tidak menceritakan tentang kebaikan adik-adik, tentang kehebatan adik-adik, banyak orang yang bisa melihat apa kelebihan adik-adik, apa sikap manis adik-adik,
Apa sikap sopan santun yang adik lakukan ketika bertemu dengan orang lain, bisa menyapa, ketika pulang dari sekolah mungkin lalu sampai di rumah mengatakan shalom, selamat siang mama, papa. Itu merupakan sikap yang manis, perbuatan yang baik yang bisa diceritakan oleh banyak orang. Sekalipun adik-adik mungkin tidak menceritakan, ini aku nih orang yang baik, orang yang suka memberi. Enggak perlu seperti itu. Seperti Daud, dia nggak perlu mengatakan dia bisa bermain kecapi, dia adalah orang yang pahlawan gagah berani. Tapi orang-orang bisa melihat bagaimana Daud ketika dia ada di tengah-tengah padang rumput saat menggembalakan kambing domba ayahnya. Lalu yang kedua adik-adik, Tuhan punya rencana bagi siapa saja, termasuk bagi Kak Lasma dan juga bagi adik-adik. Siapa yang menyangka Daud yang tadinya sehari-harinya hanya menggembalakan kambing domba ayahnya, suatu saat Tuhan pilih dan urapi menjadi raja menggantikan Raja Saul. Jadi adik-adik juga jangan merasa, aku ini Kak Lasma kenapa sih sulit sekali, aku ini bodoh. Jangan bilang kata-kata bodoh. Tuhan bisa memakai adik-adik kalau adik-adik tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati adik-adik. Sebagaimana Daud dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kemanapun Daud. Adik-adik juga percaya saat kesulitan apapun yang adik-adik alami ketika belajar di rumah, yang saat ini mungkin tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru, lalu ada mama papa yang membantu, kemudian mama dan papa mungkin gak sehebat, gak sepintar bapak ibu guru, tapi tetap adik-adik kita mau belajar menghormati papa mama dan juga minta Tuhan yang pimpin. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memberkati, menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Lalu adik-adik kita juga boleh belajar bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai alatnya dan Tuhan juga bisa membawa kita untuk menyatakan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Sebagaimana tadi Daud dikatakan bukan hanya bermain kecapi saja, tapi ketika dia di istana raja, dia membawa senjata Raja Saul. Dia melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan lihat kesetiaan daripada Daud. Adik-adik juga boleh belajar bahwa Tuhan berkuasa melakukan banyak hal dalam kehidupan adik-adik. Sekalipun mungkin saat-saat sekarang ini terbatas untuk melakukan segala sesuatu, adik-adik bisa minta kepada Tuhan untuk boleh Tuhan senantiasa yang memimpin adik-adik. Lakukanlah hal-hal yang kecil mungkin. Ketika di rumah bisa membantu mama papa, menolong mama papa. Dan Tuhan bisa memberkati dan memimpin setiap adik-adik yang ada di rumah. Kakak percaya Daud tidak bersungut-sungut ketika Raja Saul menyuruh untuk membawa senjatanya kemanapun dia pergi. Sama halnya juga dengan kita semua. Adik-adik bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah papa dan mama. Jangan bersungut-sungut. Sehingga kita bisa menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan orang lain juga bisa banyak diberkati melalui kehidupan adik-adik yang ada di rumah saat ini. Adik-adik, ini kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan buat kita semua, buat adik-adik yang kakak kasih yang saat ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kami juga bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, sebagaimana juga Daud bisa tetap setia melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan ketika dia ada di tengah-tengah istana Raja Saul. Terima kasih Tuhan buat semua adik-adik kami. Kakak percaya adik-adik kami juga semua menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang pintar, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan, ikutin gerakan Kak Setia ya. Ayat hafalan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 24. 1 Tawarik 16 ayat 24.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sekali lagi ya, 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dikirim paling lama hari Senin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tadi sudah memuji Tuhan, bahkan ayat hafalan yang Kak Setia sudah bagikan. Dan adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalas mengajak semua adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, Kakak akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, sekalipun masih tetap di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan semua adik-adik kami, untuk boleh memimpin mereka, mengajari mereka, dan terima kasih juga Tuhan, buat papa, mama mereka, orang tua mereka, yang senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk boleh mendidik, mengajari adik-adik kami, terlebih lagi, menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu ke depan kami percaya tangan Tuhan boleh tetap memimpin dan memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya juga kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua adik-adik diberkati, katakan amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Malaikat 3 ayat 17. Mereka akan menjadi kesayanganku. Firman Tuhan Allah Ta'ala pada hari yang kusiapkan. Meleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan alam semesta pada hari yang kusiapkan. Maleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Maleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Meleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Salam teman-teman. Meleakhi 3 ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan.